Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Nah, jadi kali ini ya aku bukan mau bahas tentang makanan kucing ataupun cara gemukin kucing ya, tapi di sini aku bakal bahas tentang kucing indoor versus outdoor gitu. Nah, kenapa harus dibahas sih Bang kucing indoor versus outdoor gitu? Nah, jadi sebenarnya aku bahas ini tuh karena banyaknya spesifikasi atau spekulasi orang yang bilang kucing tuh bagusnya indoor, kucing tuh bagusnya outdoor, kucing tuh bagusnya semi dan lain-lain gitulah ya, semi outdoor indoor gitu. Nah, jadi di sini aku bakal menerangkan dengan pengalaman saya atau dengan yang udah aku lakuin gitu. Bagus mana sih ya kucing dikasih indoor atau kucing dikasih outdoor gitu. Kenapa? Karena ya jelas keduanya itu punya hal yang berbeda banget ya, aliasnya emang dari teknik merawat aja udah beda banget gitu, dan emang buat bedanya tuh gampang banget. Dan juga kalau misalnya kucingnya itu kalian rawat indoor atau outdoor, semuanya tuh punya kekurangan dan kelebihannya. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin tentang kelebihan dan kekurangan kucing indoor dan outdoor gitu. Karena aku emang ada kucing yang aku taruh outdoor, ada satu yang emang nggak pernah kelihatan, yaitu si Momo nih yang ini. Nah, dan selanjutnya ya kucing-kucingku, kalau kalian tanya, Bang kucing kamu apa Bang, indoor atau outdoor? Jadi kucingku adalah semi outdoor gitu. Kenapa aku semi outdoor? Karena emang mereka banyak menghabiskan waktunya di indoor gitu. Kayak 75%-nya di indoor lah. Kan karena emang cuma pagi doang. Nah, ini karena udah jam tengah 10, jadinya ya aku masukin lagi, udah habis main keluar gitu. Nah, gitu. Jadi aku tetap pakai teori kucing itu bagusnya di indoor gitu. Kenapa? Nanti aku bakal jelasin kenapa kucingnya itu bagus di indoor daripada di outdoor. Nah, tapi sebelum masuk ke videonya ya, buat kalian yang misalnya baru datang di video ini, silahkan tonton sampai habis. Tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen yang menarik, karena komen pasti aku bales ya. Dan kalian kalau misalnya komen misalnya, Bang tutor cara ini gitu, nanti aku bakal bikinin dengan format video gitu. Jadi aku bakal bikin video buat komen kalian atau pertanyaan kalian gitu. Nah, langsung aja kita bakal ke pembahasannya gitu. Bagus mana sih kucing indoor atau kucing yang ditaruh secara outdoor gitu. Nah, jadi kita mulai pembahasannya dari kucing yang ditaruh secara indoor dulu ya, karena emang kucingku kebanyakan itu adalah kucing indoor, bukan kucing outdoor gitu. Nah, jadi buat kelebihannya sih apa? Nah, buat kelebihan kucing indoor itu ada banyak banget ya. Jadi salah satu kelebihan kucing indoor itu adalah mereka bisa lebih kuat daripada kucing outdoor. Kenapa? Karena mereka lingkungannya itu diatur oleh kita gitu ya. Jadi kan ya lingkungan kandang kan kalian yang jaga gitu. Kalau misalnya mau bersih ya tinggal dibersihin. Kalau kalian jorok ya bakal kotor kandangnya gitu. Jadi lebih gampang diatur gitu kalau di indoor, dan mereka relatif lebih kuat gitu imunnya daripada kucing-kucing yang ditaruh secara outdoor gitu. Nah, terus ya kalau kucing indoor misalnya tuh kena penyakit atau kena suatu kayak virus gitu, kita bisa nanganin dengan cepat gitu. Nah, kalau misalnya kucing kalian outdoor itu akan susah lah ya buat ngetahuin dia kena penyakit apa atau gimana, karena ya biasanya kucing outdoor itu relatif suka pergi-pergi gitu. Jadi bakal susah ditebak gitu penyakitnya apa. Dan selanjutnya buat kucing indoor itu adalah kalian bisa ngontrol pola makan ya. Kenapa aku bilang sekali lagi kucing indoor itu bagus banget? Karena semuanya itu dikontrol dari kalian gitu. Jadi kalian bisa nentuin mau sesehat apa, segemuk apa, atau kalian bisa memantau kondisi kucing kalian, apakah kucing kalian lagi sakit atau kucing kalian lagi fit gitu. Karena ya gak mungkin gitu. Kalau misalnya kalian punya kucing satu ya ditaruhnya di outdoor gitu, kalian bisa pantau misalnya
kucingnya ini lagi nggak fit, kucingnya lagi sehat gitu. Tapi kalau misalnya kucingnya banyak banget, kayak aku ada kucing 15 gitu, kalian nggak bisa pantau satu-satu gitu, karena emang mereka beda. Kadang-kadang yang ini lagi sehat, nanti ini kurang fit, yang ini lagi sehat, nanti yang ini kurang fit gitu. Jadi emang pasti berbeda-beda gitu. Gak mungkin kalau kucing kalian banyak, gak mungkin kesehatannya tuh satu tipe gitu. Gak mungkin satu sehat semua sehat, ya bisa sih. Cuman kadang-kadang ya pasti ada yang kurang fit, ada yang nggak sehat, atau mungkin ada yang mengalami penyakit lah ya. Walaupun penyakit kecil, tapi kan itu juga mempengaruhi kepada kesehatan kucing gitu. Nah, selanjutnya ya aku bakal bahas yaitu kalau kucing kalian indoor, kalian itu bisa juga lebih mudah untuk breeding. Nah, ini buat kalian yang kayak ingin breeding. Sini sih aku nggak menyaranin breeding ekstrim ya. Maksudku breeding tuh ya normal aja buat perkawinan biasa gitu. Nah, kalian bisa mengontrol indukannya gitu. Jadi kalian bisa menghasilkan silangan atau anakan yang bagus gitu. Kalau misalnya kucing kalian outdoor, biasanya silangannya tuh bakal nggak jelas gitu. Maksudnya gimana nggak jelas? Nggak jelas itu indukannya yang mana sama lakinya yang mana, terus betina yang mana, itu nggak jelas karena mereka keluar dan campur-campur. Kalau misalnya kucing kalian indoor, kan kalian bisa tata dan bisa kalian kelompokin gitu. Siapa yang mau disilang, mana yang udah siap kawin, mana yang belum siap kawin gitu. Kalau di outdoor kan nggak bisa gitu. Nah, lanjut kita bakal bahas tentang kucing outdoor. Nah, kita masuk di fase yang mana kucing kalian tuh misalnya kalian taruh di outdoor gitu. Nah, ini buat contoh aja sih, udah aku keluarin dari kandang tapi kucingnya masih sama kok. Ini adalah si Molly ya. Si Milonya ada di kandang yang sana. Jadi kandangku ada 2 dan yang sana nanti deh aku bikin video lagi sendiri. Emang belum jadi banget, cuman ada 2 gitu. Jadi si Molly di sana dan ini si Milo gitu sendiri. Kenapa aku bisa? Karena ini perempuan. Nah, si Milo tuh laki-laki. Jadinya kalau digabung takutnya ya hamil. Males kalau dia hamil gitu terus beranak lagi, kan banyak banget nanti kucingnya. Nah, ini dia adalah kelebihan kucing indoor dan outdoor ya. Ini adalah kelebihan kucing outdoor gitu. Tadi kan kita udah bahas kelebihan kucing indoor. Nah, sekarang kita bahas kelebihan kucing outdoor gitu. Karena ya tadi kekurangan kucing outdoor juga udah dibahas di kelebihan kucing indoor, dan sekarang aku bakal bahas kekurangan kucing indoor sama kelebihan kucing outdoor gitu. Nah, jadi kalau misalnya ya kucing kalian pelihara secara outdoor kayak gini tuh, kelebihannya adalah biasanya kucing sih bakal lebih kayak lebih seneng. Bukan nggak mesti lebih sehat gitu, nggak, tapi kucing biasanya lebih seneng. Kenapa? Karena dia itu interaksi dunia tuh bebas gitu. Karena ya jelas lah kalau outdoor kan luas banget gitu. Kalau kandang kan sebatas 3 kali 4 meter gitu kan udah gede lumayan, tapi tetap masih kecil sih. Nah, kalau di outdoor itu kan dia nggak terbatas, mau main kemana pun kan bisa. Jadi kucing biasanya lebih seneng dan dia bakal kalau sehat tuh kelihatan banget, kalau seneng tuh kelihatan. Nah, kayak gini dia bakal suka ngusul-ngusul ke kita gitu kalau misalnya kucingnya lagi seneng gitu ya. Nah, buat kekurangannya di kucing indoor itu biasanya kita jadi misalnya kandang kalian gak bisa jauh kayak gini, itu jarang ketemu kucing ya. Kalau aku ketemu kucing 3 kali sehari, aku ngasih makan sekalian nyisirin mereka. Ya, fungsi nyisirin buat apa ada di video yang ini, kalian bisa tonton, nanti linknya aku taruh di bawah yang ini nih, video ini. Ya, jadi di sini buat kucing outdoor itu kelebihannya juga banyak ya. Jadi nggak cuman apakah kucing outdoor tuh ada kekurangan doang, nggak ada kelebihan? Wah, banyak dong. Nah, terus ya untuk selanjutnya tuh kalau misalnya kucing outdoor itu biasanya biasanya mereka bakal lebih beringas. Bukan beringas galak ya, tapi kayak lebih pokoknya lebih bergairah gitu mainnya. Dan mereka relatif biasanya lebih justru mereka lebih relatif kehindar dari penyakit-penyakit kayak kutu atau jamur gitu. Kenapa? Karena ya itu kelembabannya itu emang udah adaptasi sama mereka gitu kalau di outdoor. Karena kenapa sih bisa ngomong kayak gitu? Karena ya emang aku pengalaman gitu, kucingku yang di outdoor emang jarang banget kena jamur. Tapi kalau kalau misalnya yang di indoor juga kena jamur, paling diobatin gitu langsung sembuh. Tapi ya setidaknya yang di outdoor itu lebih jarang kena penyakit kayak jamur maupun kutu gitu, karena ya mungkin mereka udah adaptasi sendiri gitu ya. Nah, buat selanjutnya itu adalah gimana solusinya, apa solusi win to win-nya ya, atau solusi 50-50-nya. Jadi kalau menurutku mending kalian pakai sistem semi outdoor gitu. Jadinya walaupun lebih banyak di indoor, tapi mereka akan main setiap pagi gitu. Jadi mereka nggak kekurangan cahaya matahari, nggak kekurangan vitamin pagi, dan juga mereka bisa seneng-seneng main kayak gini gitu. Kalau di luar kan mereka lebih seneng kayak gini tuh, kalau di dalam nggak bisa kayak gini.
Kalau di luar kayak gini sambil berjemur bisa main gitu. Nah itu adalah solusi dari aku ya. Kalau yang masih tanya, Bang bagusan kucing indoor atau outdoor, ya emang aku lebih nyaranin kucing indoor. Tapi nggak berarti kucing outdoor itu jelek, itu nggak berarti gitu ya. Karena tetap semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi menurutku mending semi outdoor gitu ya. Jadi setiap pagi kalian keluarin kucing kalian ajak main, biar kucingnya itu seneng kayak gini ya tuh. Tuh, kucing seneng tuh bisa kayak gini. Nggak gigit ya, dia tuh jilat bukan gigit. Kalau kucing galak itu gigit, tapi kalau tadi itu cuma jilat doang, bukan gigit gitu. Nah, jadi ya mungkin seperti itu aja. Buat kalian yang masih bertanya, kalian bisa lanjut tanya di kolom komentar ya. Dan video aku kali ini tentang kucing indoor versus outdoor cukup sampai di sini. Nah, mungkin buat kalian ya yang masih bingung atau gimana, aku bakal tulisin di deskripsi kekurangan dan kelebihannya. Aku tulis secara rinci di deskripsi. Nah, kalian buat yang terbantu sama video ini bisa klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu, dan kita lanjut di video besok-besok lagi. Mungkin aku bakal bahas tentang wet food dari dry food. Aku udah pengen bikin video ini, cuman belum sempat aja dari kemarin gitu. Aku mau bakal bikin video tutorial bikin wet food tapi dari dry food, dan itu bikin kucing juga cepet doyan makan gitu. Nah, nantikan videonya di Kucing Maksimal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bersama saya di Kucing Maksimal.